Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian senantiasa sehat dan senantiasa dilimpahi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, kali ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang saat ini kita sudah masuk bab keempat ya. Pada bab yang keempat ini kita akan membahas teks puisi. Nah, pada video pertama dari bab 4 ini Ustadz akan secara khusus membahas unsur pembangun puisi. Jadi puisi itu dibangun dengan apa saja, yang secara tidak langsung insya Allah akan memudahkan kita untuk menulis puisi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama akan saya jelaskan mengenai ciri-ciri teks puisi anak-anak. Ciri-ciri teks puisi diantaranya ada 5 hal ya. Di sini bisa kalian jumpai di halaman 125 insya Allah. Yang punya buku silakan membuka buku ya. Baik, ciri-ciri puisi diantaranya adalah bahasanya yang padat ya, padat makna. Jadi satu larik puisi itu maknanya kalau diterjemahkan bisa lebih dari satu baris barangkali, satu baris satu kalimat lebih gitu ya. Terus kemudian ciri-ciri teks puisi yang kedua adalah unsur bahasanya yang diatur dan ditata. Bagaimana agar iramanya, bunyinya itu menjadi indah kan gitu ya. Berikutnya ciri-ciri teks puisi juga, puisi itu berisi ungkapan pikiran, perasaan dan pengalaman penulis puisi. Jadi seorang penulis puisi itu biasanya menulis puisi berdasarkan itu, apa yang sedang ada dalam pikirannya, apa yang sedang dia rasakan gitu ya. Terus kemudian pengalaman apa yang pernah dia alami. Terus kemudian puisi juga menggunakan bahasa yang konotatif. Kemudian yang terakhir, puisi dibentuk dengan unsur fisik dan unsur batin. Baik anak-anak, tentu kalian bertanya-tanya ya terkait 2 hal terakhir ini. Konotatif itu apa sih Ustaz? Unsur fisik dan unsur batin itu apa sih Ustaz? Kita bahas setelah ini. Nah, konotatif anak-anak. Konotatif ini merupakan bentuk sifat, bentuk kata sifat dari istilah konotasi, yaitu makna yang bersifat konotasi. Jadi konotasi itu bukan makna sebenarnya. Konotasi itu makna yang ditambahkan. Ditambahkan karena kesamaan nilai rasa yang muncul dalam sebuah kata. Untuk lebih jelasnya, di sini saya beri contoh. Nah ini, kalimat yang keluar dari mulut Andi menyayat hati Joko. Menyayat di sini biasa digunakan secara denotatif gitu ya. Ketika kita sedang menyobek sesuatu menggunakan cutter atau pisau gitu. Tapi di sini bukan berarti hatinya Joko itu disobek menggunakan cutter oleh Andi seperti ya. Tidak. Tapi di sini artinya adalah hati Joko tersakiti oleh kata-kata Andi yang menyakitkan. Itulah makna konotasi pada kata menyayat dalam kalimat ini. Jadi anak-anak, menyayat dalam kalimat ini maknanya seperti itu, bukan menyayat menggunakan kata. Terus kemudian contoh yang kedua, tendangan lurus Muhammad Salah menjebol gawang Juventus. Menjebol bukan berarti ketika itu
striker ini menjebol jaringnya gawang gitu ya, bukan seperti itu, tapi striker ini berhasil memasukkan bola ke dalam gawang. Cuman agar memasukkan bola ke dalam gawang itu nilai rasanya itu terasa lebih terasa, lebih kuat maknanya, maka digunakanlah istilah menjebol. Jadi itulah salah satu manfaat dari kata yang bermakna konotasi. Baik, lanjut anak-anak. Kita akan langsung lanjut pada unsur fisik. Unsur fisik dari puisi ada 6. Di antaranya ada diksi, ada kata konkret, ada pengimajian, ada majas, ada rima, dan ada ritma, dan juga terakhir ada tipografi. Diksi itu apa sih di sini? Mengapa diksi itu penting dalam penulisan sebuah puisi? Ya benar, karena puisi itu pada umumnya itu singkat, tidak sepanjang prosa, tidak sepanjang cerpen, tidak sepanjang karya ilmiah, tapi singkat tapi padat makna. Sehingga diksi yang kita gunakan itu harus benar-benar diksi yang mewakili banyak makna, mewakili pesan yang kita sampaikan tanpa perlu menjabarkannya dengan panjang lebar. Terus kemudian kata konkret. Kata konkret di sini adalah kata yang di situ dapat ditangkap oleh indera. Bagaimana maksudnya? Yaitu kata yang di situ kita bisa berimajinasi seolah-olah melihat, mendengar, merasakan sesuatu. Ini berhubungan dengan unsur yang ketiga, yaitu pengimajian, yaitu menciptakan sesuatu yang dapat didengar, dilihat, dirasa, diraba, dicecap, dibau oleh pembaca. Ini namanya pengimajian. Pengimajian di sini menggunakan kata konkret. Seperti itu, anak. Berikutnya, unsur yang keempat adalah unsur majas. Nah, majas di sini adalah gaya bahasa, anak. Gaya bahasa yang dimana di sini akan memperindah puisi yang kita buat, juga memadatkan makna, juga memperdalam kalimat, ya, memperdalam makna kalimat yang kita tulis seperti itu. Terus berikutnya ada rima dan ritma. Rima dan ritma di sini adalah permainan bunyi pada larik. Terus kemudian terakhir tipografi, yaitu bentuk teks yang unik, bentuk penulisan teks yang unik. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita membahas salah satu contoh puisi yang ada dalam buku paket kalian. Nah, ini puisi berjudul Pemuda untuk Perubahan. Pada puisi ini yang bisa kalian jumpai pada buku kalian, ada beberapa kata yang di situ menjelaskan beberapa hal yang sudah kita bahas tadi. Di sini ada kata Indonesia menangis. Ini kan padat makna ini ya. Menangis bagaimana? Ya, Indonesia ini sedang berada dalam suasana yang menyedihkan kan seperti itu, karena mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Bahkan tercabik. Tercabik di sini maksudnya apa? Ini kan padat maknanya ya. Terus kemudian kata yang dapat ditangkap indera. Ketika kita membaca menangis, ketika kita membaca kata menangis, ketika kita membaca kata tercabik, itu kan secara tidak langsung kita akan membayangkan dalam kepala kita gitu, sebuah tangisan, membayangkan dalam kepala kita sebuah cabikan seperti itu. Ini namanya imaji. Terus kemudian di sini juga ada majas. Ini majas hiperbola ya. Rakyatnya mengemis.
Jadi ini hiperbola dari makna rakyatnya itu susah, rakyat susah sampai kehidupannya itu seperti pengemis. Jadi ini ada hiperbola di sini. Terus kemudian ada permainan bunyi juga anak-anak. Kesejahteraan tinggallah angan, an. Nah, ini ada permainan bunyi. Kemerdekaan, kebodohan, kalian, peranan, perubahan. Nah, ini permainan bunyi. Nah, kebetulan di sini tipografi pada puisi ini biasa ya, umum. Tapi ada satu puisi yang bisa kalian jumpai di buku paket yang agak unik. Nah, puisi karangan Sutarji Kalasumbahri yang berjudul Ah. Di sini bentuknya dibuat unik. Karena memang si penulis puisi Sutarji ini dia merasa ada sebuah makna yang bisa dikemas dengan cara mengubah bentuk puisi seperti ini. Jadi nggak asal, jadi puisi dibentuk aneh begini itu tidak asal, tapi ada makna yang ingin disampaikan dengan cara bentuk seperti ini. Gitu. Berikutnya setelah unsur fisik ada unsur batin. Unsur batin di sini adalah unsur yang tidak dapat kita jumpai secara langsung dalam fisik puisi. Jadi kalau unsur fisik ini kan unsur-unsur yang bisa kita jumpai secara langsung dalam puisi itu. Nah, kalau unsur batin di sini unsur yang tidak bisa kita jumpai secara langsung. Unsur yang bisa kita temukan dengan cara mencari, menyimpulkan, menganalisis, Di antaranya adalah tema atau gagasan puisi. Terus juga perasaan yang muncul ketika kita membaca puisi, bagaimana rasa dalam puisi itu. Terus kemudian juga ada nada. Nada di sini maksudnya berbeda dengan rima tadi ya. Nada di sini nada penulis kepada pembaca, apakah dia menggurui, menasihati, mengejek, menyindir atau sekedar bercerita. Terus kemudian di sini juga ada suasana yang tergambar dalam puisi tersebut. Apa yang kita rasakan setelah membaca puisi tersebut. Nah, seperti itu. Kadang ada puisi yang setelah kita membacanya itu kadang-kadang kita ikut merasa sedih, atau kadang kita juga ikut merasa senang, atau kadang kita juga merasa ikut prihatin, seperti itu. Berikutnya terakhir adalah amanat. Nah, ini anak-anak, bagian amanat ini adalah bagian yang sangat penting dalam puisi, karena amanat ini adalah rohnya puisi. Karena puisi itu dibuat dengan sebuah amanat. Kalau seseorang tidak punya amanat, tentu dia tidak akan mampu menulis sebuah puisi, karena setiap puisi ditulis untuk menyampaikan suatu amanat. Amanat atau pesan moral, yaitu pesan yang hendak disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, ini kita akan membahas contoh teks yang tadi ya, terkait puisi yang berjudul Pemuda untuk Perubahan. Puisi ini bertemakan perjuangan ya, ajakan untuk berjuang. Perasaannya bagaimana di sini yang kita rasakan setelah membaca puisi ini? Bisa haru, bisa marah, kan seperti itu ya. Terus kemudian nada yang kita rasakan di puisi ini apa? Nada yang kita rasakan adalah sikap penyair kepada pembaca yang menggurui atau sedikit menasihati gitu. Dan di sini ajakan gitu. Terus kemudian suasananya, akhirnya kita merasakan suasana ikut prihatin ketika setelah membaca puisi ini. Amanatnya apa? Ayo peduli kepada perubahan negeri ini. Nah itu, jadi itu unsur batin dari puisi. Nah anak-anak, masih ada satu bahasan lagi, yaitu majas ya. Insya Allah untuk video ini Ustaz cukupkan dulu.
Untuk Munajas akan Ustadz bahas pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.